rusuh dengan apa ini berah paling apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi dengan channel Adek-Anxiety, channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel saya, yang sudah mendukung. Ya, terima kasih. Semoga kalian semua cepat sembuh, sehat, diangkat semua penyakitnya. Oke, yang belum subscribe silahkan ya subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tanpa kena biaya sedikit pun. Kali ini saya akan membahas tentang masalah mengistirahatkan hati ya. Ini pentingnya sekali ya bagi orang anxiety yang masih sering was-was, cemas, gelisah gitu, gampang capek, kaki gampang linu ya. Itu intinya semua itu sama pikiran kita, sama mental kita gitu ya. Ya sekarang kebanyakan ya yang di grup saya itu kan masih mimpi buruk, takut makan ini, takut minum ini, takut melakukan sesuatu yang kita yang tidak biasa kita lakukan. Dulu sering, tapi kita selama sakit kan takut, mau ini takut, mau itu takut ya. Itu sebenarnya tuh sama mental ya. Dulu saya pernah, waktu saya masih sering ke dokter ya, itu saya konsultasi kan sama dokter umum itu, tapi yang nyemes saya itu malah perawatnya. Saya nanya ke dokter, "Dok, kok saya kalau jalan sebentar ngos-ngosan ya, cepet capek gitu." Langsung perawat itu ngomong, "Itu pikiran gitu." Nah saya pikiran juga bingung gitu loh, pikirannya apa gitu. Padahal setelah saya pikir-pikir ya sampai sekarang ini, dulu sampai sekarang itu ternyata ya pikirannya saya itu ketika saya melakukan aktivitas kayak mau jalan gitu, mikir gitu loh, jalan ke situ aja dipikir. Makanya nafas kita aja keluar masuk dipikir ya, makanya kita kepikiran ngos-ngosan, kok jadi gini gitu. Coba kalian kalau lagi jalan tuh bener-bener fokusnya ke tujuan, nggak mikirin sama ngos-ngosan, sama capek kita gitu. Otomatis itu tiba-tiba loh, kok saya sampai di sini ya, kesini nggak masalah, nggak kepikiran ngos-ngosan, nggak, kaki juga nggak cepet capek kayak gitu ya. Itu semua tuh dari pikiran sama mental kita. Nah makanya saya perlu dijelaskan di sini, kesehatan mental itu sangat penting sekali, mengistirahatkan hati itu ya. Contohnya ya, kita kalau mengistirahatkan hati ya, kita tuh harus benar-benar jauh dari namanya apa, suuzon, iri, dengki. Itu kita tuh harus benar melepas itu semua. Jadi kalau kita dengerin tetangga ngomong apa, kita jangan sampai kebawa perasaan kita sama tetangga yang lagi ngomongin orang. Itu kan nanti suuzon. Soalnya orang anxiety dan psikosomatis itu perasaannya sensitif sekali terhadap pendengaran perkataan hal-hal yang buruk ya. Itu sensitif sekali. Makanya buat teman-teman yang lagi ngobrol sama teman itu, buanglah, lepaskanlah suuzon, iri, dengki, kikir kayak gitu, lepaskan kalau pengen cepet sembuh. Kalau dengar orang yang ngomongin orang lagi, apalagi ngomongin teman kita gitu dengan hal yang buruk, kamu diam aja, iya gitu. Kamu jangan ikut ngomong. Kalau kamu ikut ngomong nanti perasaan hati kamu itu kok jadi bentrok ya gitu, nggak setuju gitu ya. Makanya kalau orang anxiety itu benar-benar harus iri, dengki, suuzonnya itu buang, lepas ya kalau pengen cepat sembuh ya. Soalnya kalau perasaan kita itu udah terlalu mengikuti itu, otomatis kepikiran sampai lah, makanya timbullah was-was, gelisah kayak gitu ya. Buat teman-teman
yang sekarang masih merasakan pikirannya kok kacau, kok gampang was-was, gampang gelisah, ya pentingnya mengistirahatkan pikiran gitu. Ya kalau mungkin caranya meditasi, oh sulit bang, susah gitu ya, itulah tadi itu, bersihkanlah hati kita ini dari perkataan dan perbuatan yang buruk gitu, terutama ya ngomonglah yang baik-baik. Orang Aceh itu perasa sekali ya, dengar hal-hal yang tidak enak aja pasti perasaan kita udah wah itu kok udah, nanti itu yang melemahkan gitu. Makanya kan orang kok sakit jantung apa ya gitu kan, makanya kan kalau orang lagi ngerasain perasaan kita nggak cocok sama apa, melihat berita atau melihat kelakuan temen gitu, otomatis kan jadi kayak deg-degan itu, tuh jantung apa ya kayak gitu ya. Itu karena perasaan kita pikirannya tuh ke cemas dan was-was kayak gitu, soalnya nggak sesuai dengan hati kita. Makanya perlu sekali buat teman-teman itu merenungkan diri kita gitu loh, kok kenapa ya saya ini kok sakitnya kayak gini. Kita flashback lagi ke belakang gitu, apa salah saya gitu ya. Makanya mungkin saya dulu salah sama siapa, ngomongnya kayak gimana. Kita harus perlu memperbaiki diri setelah kita kena anxiety ini ya, istilahnya ya benar-benar hijrah. Soalnya orang anxiety itu kalau benar-benar tidak hijrah ya otomatis sembuhnya lama kalau emang udah panic attack. Tapi kalau yang masih ke cuman keringat dingin, was-was kayak gitu sih sebenarnya belum sih ya, belum ke yang parah gitu. Kalau saya mah udah panic attack, dengar kabar burung berat dulu tuh langsung kambuh, deg-degan, lemes kayak gitu. Dulu saya gitu ya. Sempat saya juga berdiri itu dulu ya, berdiri tuh capek-capek, berdiri aja loh, gak usah jalan, berdiri aja tuh. Kalau lagi ngobrol lu berdiri, itu langsung kaki tuh kerasa wah kayak jalan 5 km dulu tuh. Sekarang mah ya beda biasa ya. Itu namanya proses, semua itu kita harus bisa pelan-pelan mengendalikan emosi kita, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap lingkungan yang sekarang kita hadapi, terhadap masalah-masalah yang kita punya, terhadap kerjaan kita tuh harus benar menghadapinya dengan senang, jangan dengan terlalu berpikir ya, berpikir tapi dengan berpikir yang positif gitu loh, jangan dia langsung ambil ke hal-hal yang negatif ya. Itu penting sekali bagi orang-orang yang kena anxiety itu agar terlepas dari rasa cemas, was-was, gelisah itu ya. Terutama tuh perasaan kita tuh harus benar-benar selalu senang, selalu plong gitu ya. Saya yakin lah di sini coba teman-teman yang masih kena was-was, gelisah tuh pengennya tuh dengar kabar yang baik-baik, yang bagus-bagus kayak gitu, nggak pengen dengar yang kabar buruk. Nggak punya duit pengennya duit banyak gitu ya. Makanya kita tuh harus belajar istiqomah ya, terutama istiqomah menjauhi makanan yang tidak boleh dimakan ya. Minum herbal ya harus istiqomah, jangan cuman sebulan. Kalau herbal itu paling sedikit minimal ya 3 bulan 4 bulan tuh udah bagus gitu ya, tapi dengan sesuai dengan takaran, jangan terlalu over lah. Kan rutin pagi sore kayak gitu ya. Istiqomah dalam mendekatkan diri sama Allah, sholat, istighfar, wirid kayak gitu, harus benar-benar istiqomah kayak gitu ya, agar kita tuh perasaan kita, perilaku kita tuh berubah dengan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Pasti orang anxiety, asam lambung itu kan karena diri kita dulu hidupnya tuh istilahnya nggak teratur ya, makan nggak teratur juga kan, ngomong juga sembarangan, rasain orang, mungkin menghina-hina orang kayak gitu kan. Kita harus mengaca pada diri kita sendiri, kenapa saya ingat gini ya. Allah itu kan senang sekali kalau ada umatnya yang meminta, berdoa terus menerus, Allah itu akan senang
Ya, ini adalah ujian ya. Ini ujian bagi teman-teman yang lagi kena anxiety, ini benar-benar ujian ya. Belum tentu kalau yang lainnya itu ujiannya sama kayak kita, mereka kuat kayak itu kan, belum tentu juga kan. Ujiannya teman kamu yang jarang sakit itu, begadang terus kok nggak sakit mah sakit ini, belum tentu diuji kayak gini kuat. Makanya dia ya diujinya dengan masalah-masalah yang lain gitu. Kan banyak kan orang yang masih sehat kuat tapi utangnya banyak kayak gitu tuh, tapi kok mereka nggak sakit-sakit ya gitu ya. Mereka kuat menghadapi ujian itu gitu. Belum tentu kuat menghadapi apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang teman-teman rasakan itu ya. Yaitu nama pentingnya mengistirahatkan hati dan pikiran gitu. Ya, yang pentingnya sih mulailah dari perbuatan kita sehari-hari itu kita bisa dirubah ya. Mulai dari bangun tidur kita tuh berdoa hal-hal yang positif, lakukan hal yang positif gitu ya. Berubah semuanya. Dalam mulanya suka begadang, tidurnya tepat waktu, karena orang yang tidurnya tepat waktu 8 jam itu pasti badannya paginya akan seger sehat terus ya. Kalau teman-teman yang masih mukanya pucat, coba deh belajar tidurnya itu benar-benar 8 jam malam ya, pagi terus. Kalau udah rutin akan seger mukanya itu, makannya juga jadi doyan ya. Saya dulu juga gitu, tidurnya saya dulu jam 3 jam 4 jam 7 jam 8 udah berangkat kerja lagi ya, karena ya memang tuntutan gitu. Tapi ternyata itu memang pola hidup yang tidak sehat sekali ya. Bagi teman-teman mulai sekarang kita tuh harus merubah ya pola-pola hidup kita, pola pikir kita, agar cepat disembuhkan dari anxiety, kekhawatiran itu yang sering kan. Yang susah itu kan khawatir mental gitu loh ya. Kita harus melatih mental kita pelan-pelan gitu ya. Contohnya juga merasa takut rapas itu memang harus dilawan gitu. Jangan wah kesini tahu kesana takut, tapi kalau memang kita nggak pernah menjalankan itu dengan rutin ya kita nggak akan berani ya. Kita harus melatih mental kita, diri kita untuk melakukan sesuatu lah ya. Saya dulu juga nggak berani mancing pakai perahu cukung kecil, mendayung ya, saya nggak berani. Tapi teman-teman yang mau masak aja saya berani kayak gitu ya. Terima kasih. Semoga video ini menjadi inspirasi buat penyemangat bagi teman-teman agar cepat disembuhkan dari anxiety dan psikosomatis ya. Saya minta dukungannya, subscribe, tonton videonya sampai habis, video-video saya ya. Yang masih belum silahkan nanya aja di kolom komentar, insyaallah nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.